Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Anissa Sriwadita Yuni, calon guru penggerak angkatan 8. Saya bertugas di SMP PGRI 2 Ciparai, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya ingin memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara mengatakan juga bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa pendidikan adalah fondasi penting bagi terciptanya peradaban suatu bangsa. Poin yang kedua adalah dasar pendidikan yang menuntun. Menuntun yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara jika direfleksikan ke dalam pendidikan abad 21 ini, yaitu pendidik perlu mengarahkan siswa untuk melakukan kolaborasi, berpikir kritis reflektif, mengkomunikasikan segala sesuatu, menggerakkan siswa untuk kreatif dan inovatif. Sementara itu, maksud dari kata selamat dan bahagia adalah menuntun siswa untuk mewujudkan student well-being. Poin yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ya, lalu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan di kelas adalah saya kurang memahami karakteristik murid. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan masih menggunakan cara konvensional, yaitu teacher centered, di mana saya masih memiliki peran dominan di dalam kelas. Selain itu, saya melakukan penilaian hanya dari aspek kognitif saja. Dan yang terakhir, saya hanya mementingkan ketuntasan materi saja, dan kadang saya mengeluh jika ada murid yang tidak dapat menuntaskan materi. Kemudian, apa sih yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata kurang tepat. Seharusnya saya lebih memperhatikan karakteristik anak dan memiliki kedekatan secara emosional dengan anak. Seharusnya saya lebih fokus pada pemahaman anak tentang suatu materi, bukan karena memenuhi ketuntasan materi. Dan seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ya, lalu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah proses pembelajaran yang bervariatif yang berpusat pada murid sehingga dapat meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya. Menerapkan proses pembelajaran abad 21 di mana siswa harus berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Proses belajar tidak menuntut tetapi lebih pada menuntun minat dan bakat anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Dan yang terakhir, lebih dapat memahami karakter murid dengan pendekatan personal dengan cara berkomunikasi efektif dan efisien. Baik, Bapak Ibu guru hebat, cukup sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kita bertemu lagi dalam video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.